Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai proses industri kimia, organik dan anorganik. Ini merupakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kami. Yang pertama ada Anissa Yuna dengan NIM 22521002. Yang kedua ada Firna Yuliani dengan NIM 22521072. Yang ketiga ada Asyik Nabila dengan NIM 22521081. Dan yang keempat ada Aisyah dengan NIM 22521095. Selanjutnya, ya, hasil diskusi kami yang pertama itu ada grafik dan reaksi dengan proses chamber. Nah, proses chamber atau proses kamar timbal itu ada terdiri dari beberapa tahap reaksi. Yang pertama itu ada fase gas, reaksinya itu 2NO ditambah O2 itu akan menghasilkan 2NO2. Yang kedua ada fase gas liquid atau interface, itu reaksinya ada SO ditambah H2O akan menghasilkan H2SO3. Terus juga ada reaksi H2SO3 ditambah NO2 akan menghasilkan H2SO3 NO2 yang disebut dengan asam nitrosulfat atau asam ungu. Nah, yang ketiga itu ada reaksi 2H2SO3NO2 ditambah setengah O2 akan menghasilkan H2 ditambah HSO3NO2. Proses yang keempat itu ada HSO3NO2 ditambah SO2 ditambah H2O akan menghasilkan 2HSO3NO2 ditambah H2SO3. Fase selanjutnya ada fase liquid. Reaksi yang pertama itu ada H2SO3, NO2 akan menghasilkan H2SO4 plus NO2, NO3. Reaksi yang kedua ada 2H2SO3, NO2 ditambah H2O akan menghasilkan 2H2SO4 ditambah NO ditambah NO2. Dan reaksi yang ketiga ada HSO3, NO2 ditambah HNO3 akan menghasilkan 2NHO4 plus H2SO4. Dan reaksi yang terakhir itu ada reaksi overall. Itu reaksinya ada SO2 ditambah SO ditambah H2O akan menghasilkan H2SO4. Nah, hanya itu adalah, adalah negatif 54.500 kalori. Selanjutnya, Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari proses chamber. Yang pertama, kelebihan. Jadi kelebihan proses chamber ini, pertama itu ada skala produksi besar. Jadi proses chamber ini dia cocok untuk pabrik dengan kapasitas produksi besar, sehingga dapat menghasilkan jumlah asam sulfat yang cukup untuk memenuhi permintaan industri secara luas. Lalu yang kedua ada peningkatan kualitas. Proses chamber memungkinkan kontrol yang baik terhadap kondisi reaksi di dalam chamber, sehingga dapat menghasilkan asam sulfat dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas dalam bahan baku. Proses chamber ini dia dapat menggunakan berbagai bahan baku, termasuk belerang, biji sulfida, dan sulfur dioksida yang dihasilkan dari proses lain, memberikan fleksibilitas dalam pasokan bahan baku. Terus yang keempat, dia memiliki sejarah panjang. Proses chamber ini dia telah digunakan sejak abad ke-18 dan telah diuji dan dimodifikasi selama bertahun-tahun, sehingga memiliki teknologi yang mapan dan terbukti secara komersial. Lalu ada juga kekurangan dari proses chamber. Yang pertama itu dari segi efisiensi energi. Jadi proses chamber ini dia membutuhkan konsumsi energi yang tinggi karena mengharuskan penggunaan tungku pembakaran besar untuk menghasilkan gas sulfur dioksida atau SO2 yang diperlukan. Ini juga dapat menyebabkan biaya produksi yang tinggi. Lalu yang kedua ada pencemaran lingkungan. Proses chamber ini dia menghasilkan gas buang beracun seperti oksida nitrogen atau NOx dan sulfur trioksida atau SO3 yang dapat mencemari udara dan menyebabkan hujan asam serta masalah kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada membutuhkan pemantauan yang ketat. Di proses chamber ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kondisi optimal di dalam chamber.
Variasi suhu, tekanan, dan konsentrasi gas dapat mempengaruhi hasil produksi dan memerlukan perawatan yang cermat. Lalu yang terakhir, memerlukan bahan baku tambahan. Jadi proses chamber ini membutuhkan bahan tambahan seperti air dan oksigen untuk menghasilkan asam sulfat. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi dan menyebabkan ketergantungan pada pasokan bahan baku tertentu. Selanjutnya, ada pembentukan asam sulfat secara organik. Pembentukan asam sulfat secara organik ada dua tahap. Tahap yang pertama itu pembentukan asam sulfonat. Dalam metode sulfurase, senyawa organik direaksikan dengan gas sulfur dioksida atau SO2 dan oksigen atau O2 untuk membentuk asam sulfonat. Reaksi ini biasanya terjadi dalam kehadiran katalis atau promotor tertentu, seperti asam sulfat pekat atau katalis asam. Contoh reaksi umumnya adalah sebagai berikut, di mana R adalah gugus organik. RH plus SO2 plus setengah O2 menjadi RSO3H. Dalam reaksi ini, gugus hidroksil RH dari senyawa organik bereaksi dengan gas sulfur dioksida dan oksigen untuk membentuk asam sulfonat atau RSO3H. Tahap yang kedua yaitu hidrolisis asam sulfonat. Asam sulfonat yang dihasilkan kemudian dihidrolisis dengan penambahan air untuk menghasilkan asam sulfat. Reaksi hidrolisis ini dapat terjadi secara spontan atau memerlukan katalis asam, tergantung pada kondisi reaksi. Contoh reaksi hidrolisis adalah sebagai berikut. RSO3H ditambah H2O menjadi ROH plus H2SO4. Dalam reaksi ini, asam sulfonat bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat H2SO4 dan senyawa organik yang sesuai yaitu ROH. Contoh spesifiknya, contoh aplikasi dari metode sulfurase ini adalah dalam pembuatan asam sulfat dari alkohol. Misalnya, reaksi etanol dengan gas sulfur dioksida dan oksigen dalam udara akan membentuk asam etan sulfonat atau C2H5SO3H yang kemudian dapat dihidrolisis untuk menghasilkan asam sulfat C2H5OH plus SO2 plus setengah O2 menjadi C2H5SO3H. Kemudian C2H5SO3H ditambah dengan H2O akan menjadi C2H5OH plus H2SO4. Proses ini menunjukkan bagaimana senyawa organik alkohol dapat diubah menjadi asam sulfat melalui reaksi sulfurase dan hidrolisis. Selanjutnya, Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembuatan asam sulfat secara organik. Kelebihannya itu ada tiga. Yang pertama, efisiensi produksi. Proses industri kimia organik dengan menggunakan asam sulfat seringkali dapat menghasilkan produk dengan efisiensi tinggi. Yang kedua, ada keandalan. Asam sulfat adalah bahan kimia yang stabil dan dapat diproduksi secara konsisten, sehingga proses industri kimia organik yang melibatkan asam sulfat cenderung lebih andal. Lalu yang ketiga, ada kemampuan pengotoran. Asam sulfat memiliki kemampuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang terdapat dalam bahan mentah organik, meningkatkan kemurnian pada produk akhir. Lalu kekurangannya itu ada 4. Yang pertama itu keselamatan. Penggunaan asam sulfat dalam industri kimia organik dapat melibatkan resiko keselamatan yang tinggi karena sifat korosifnya yang kuat. Lalu yang kedua itu dampak lingkungan. Jadi proses industri yang menggunakan asam sulfat seringkali menghasilkan limbah berbahaya yang memerlukan perlakuan khusus untuk pengelolaannya, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Lalu yang ketiga itu biaya. Jadi meskipun asam sulfat adalah bahan kimia yang umum dan relatif murah, namun proses industri yang melibatkan penggunaannya mungkin memerlukan investasi awal yang besar dan biaya operasional yang signifikan. Lalu yang keempat itu keterbatasan produk. Jadi beberapa proses industri kimia organik menggunakan asam sulfat mungkin memiliki keterbatasan dalam jenis produk yang dihasilkan ataupun dalam kemampuan untuk melakukan reaksi kimia tertentu. Ya, demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan atau beberapa pertanyaan yang salah. Dan semoga presentasi dari kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan hal ini, presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.